Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan mengenai hasil observasi dan pengamatan saya terhadap anak yang memiliki gangguan disgrafia. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya mendapatkan subjek langsung dari gurunya di sekolah. Subjek tersebut adalah namanya Restu. Kemudian umur dia adalah 10 tahun. Alamat Margajaya, Kecamatan Slakilingga, Kabupaten Lampung Tengah. Asal sekolah MI Nurul Yakin. Gejala-gejala yang dialami oleh anak tersebut adalah yang pertama, yaitu ketika di dalam kelas dia diam seperti memperhatikan, namun dia tidak paham. Kemudian yang kedua adalah ketika dia disuruh menulis oleh gurunya, dia hanya diam saja. Kemudian yang ketiga, tulisannya tidak dapat dibaca. Jadi tulisannya itu buruk ataupun acak-acakan, jadi sehingga tidak dapat dibaca. Kemudian dia itu hanya bisa menuliskan huruf. Jadi hanya bisa menuliskan huruf satu persatu gitu. Jadi menuliskan abjad huruf. Namun dia tidak dapat menuliskan kalimat atau huruf sambung. Jadi menuliskan kalimat yang disitu lebih dari satu huruf ataupun kata itu dia kesulitan. Dia tidak bisa menuliskannya. Walaupun di situ dia sudah didikte dan ataupun disuruh menyalin dari tulisan yang ada di papan tulis. Dia hafal abjad, namun ketika disuruh untuk menuliskan dia kesulitan dan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian yang keenam, dia itu menulis dengan ukuran yang tidak seimbang. Jadi antara huruf-hurufnya itu jomplang gitu. Nah, kemudian bentuk dari hurufnya itu tidak konsisten. Terus yang ketujuh adalah susah atau tampak berusaha keras saat mengkombinasikan tulisan. Kemudian cerita kehidupan dari subjek adalah dia merupakan anak dari orang tua yang berpendidikan, kemudian berkecukupan. Kebutuhan dalam kehidupannya itu terpenuhi. Namun perhatian orang tuanya terhadap belajar maupun hasil belajar dari anaknya tersebut itu kurang intensif. Jadi perhatian terkait belajarnya bagaimana hasilnya itu kurang. Perhatian dari orang tuanya mungkin lebih ke yang penting anak saya itu sudah mau berangkat sekolah, itu alhamdulillah saya sudah merasa lega. Jadi peran dari orang tuanya terkait belajarnya itu masih kurang seperti itu. Kemudian
ketika di sekolah, anak ini merupakan anak yang pendiam dan tidak dapat bergaul dengan teman sebayanya. Jadi dia berangkat sekolah itu dihantarkan oleh orang tuanya, kemudian ketika pulang nanti orang tuanya menjemput. Nah, ketika di sekolahan anak ini tuh pendiam, tidak seperti anak-anak yang lainnya pada umumnya usia 10 tahun itu suka bermain seperti itu. Jadi dia tidak mudah bergaul dengan teman-temannya yang sebaya gitu. Terapi atau metode pembelajaran yang disarankan. Yang pertama adalah metode pra-menulis. Strategi ini dapat dilakukan secara efektif memberikan pembelajaran pada anak dengan kondisi disgrafia. Kemudian metode yang dilakukan yaitu dengan cara melatih anak untuk memulai mengenal alat-alat tulis dengan baik. Nah, kemudian beberapa bentuk latihannya itu seperti melatih untuk memegang pensil atau ballpoint dengan benar. Kemudian mengatur posisi duduk dan jarak pandang mata dengan buku. Nah, ini bisa digunakan alatnya seperti pensil grip atau pensil segitiga. Nah, bisa anak tersebut disuruh untuk memulai berlatih untuk mencoret-coret secara bebas seperti itu. Yang kedua adalah metode menjiplak huruf. Nah, metode ini dilakukan dengan cara menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Nah, biasanya sebelum menjiplak huruf, anak dapat diajarkan untuk membuat garis dan bangun datar terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu metode menulis huruf balok. Nah, ini dilakukan dengan cara itu pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara-cara menulisnya. Nah, kemudian anak diberi lembar yang berisikan huruf untuk ditulis ulang atau dijiplak secara berurutan dari ketebalan huruf yang harus dijiplak. Kemudian dikurangi lalu berubah menjadi titik-titik. Kemudian metode yang keempat adalah menulis bersambung. Nah, ini dilakukan dengan cara setiap kata ditulis dalam huruf balok, lalu huruf balok tersebut dihubungkan dengan garis menggunakan pensil warna. Nah, lalu anak mencoba menelusuri huruf atau garis yang disambungkan dengan pensil warna tersebut. Nah, jika sudah terbiasa, maka diajarkanlah untuk menulis bersambung yang sebenarnya. Itu yang biasa dilakukan secara normal. Demikian penyampaian laporan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.